Halo teman-teman, nama saya Ibrani. Selamat berjumpa kembali di pelajaran ini. Kalau ini adalah pelajaran yang pertama buat Anda, saya mau menyampaikan selamat datang di video ini. Saya juga ingin menyarankan untuk melihat video-video sebelumnya. Anda bisa klik di link bawah untuk video-video sebelumnya. Di video ini kita akan mempelajari bagaimana menjadi man of God atau bagaimana menjadi pria yang sejati di mata Tuhan. Apa arti dari man of God atau pria yang sejati di mata Tuhan dan mengapa kita penting untuk menjadi man of God? Sebagaimana teman-teman ketahui, kita ini sekarang hidup di dalam akhir zaman. Tanda-tanda sudah banyak yang terlihat. Bagaimanakah hidup di akhir zaman ini? Yaitu hidup penuh dengan kegelapan, percobaan, godaan, dan penyesatan. Inilah waktunya di mana setan-setan bekerja keras untuk menjauhkan hidup manusia dari Tuhan Allah kita. Inilah waktunya di mana setan-setan bekerja pada pagi dan malam hari untuk menghancurkan hidup manusia. Terutama untuk kita semua sebagai seorang laki-laki, adalah target atau sasaran utama dari setan-setan. Kenapa laki-laki? Karena setan-setan tahu semua pria sudah dipilih atau diberi jabatan oleh Tuhan Allah Bapa kita untuk menjadi kepala dari rumah tangga kita. Mereka yang tahu atau tidak tahu, melakukan atau tidak melakukan perjabatannya, akan mempertanggungjawabkan jabatannya nanti di hadapan Tuhan Yesus. Kalau teman-teman perhatikan di dalam peperangan di mana-mana, target pertama adalah untuk membunuh atau menghilangkan pemimpin-pemimpin dari negara itu. Karena kalau pemimpin diberantas, prajurit semua kacau balau. Malam ini kita akan melihat, mengoreksi, dan mendorong diri kita masing-masing di mana kita berdiri di mata Tuhan sebagai seorang laki-laki. Apa kita ini man of God, pria yang sejati di mata Tuhan? Di ayat ini menunjukkan perbedaan antara pria surgawi dan pria duniawi. Perhatikan dan ingat selalu akan ayat-ayat ini yang diambil dari buku Mazmur. Bagaimanakah hidup dari seorang pria surgawi dan bagaimana hidup dari seorang pria duniawi? Di ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan merenungkan firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Begitu indahnya teman-teman melihat kehidupan seorang pria yang sejati di hadapan Tuhan, man of God. Tapi kita akan melihat juga bagaimana kehidupan pria di duniawi, orang-orang fasik. Ayat 4. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju ke binasaan. Teman-teman, jangan kita berpikir kita ini adalah orang kudus karena sudah dilahirkan kembali. Jadi kita tidak akan terjerat di duniawi dan hidup dalam kegelapan dan penderitaan. Sedih mengatakan justru kita sebagai orang kudus yang malah menjadi sasaran utama. Setan-setan tidak berperang melawan orang fasik, mereka berperang melawan orang-orang kudus. Mari kita melihat dan mengoreksi diri kita masing-masing hari ini. Melihat posisi hidup kita.
di mana kita berdiri di hadapan Tuhan. Apakah kita pria yang sejati di hadapan Tuhan? Apakah kita ini pria duniawi? Mari kita akan mulai pelajaran kita ini yang akan saya ambil dari buku Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pernahkah teman-teman berpikir, mengapa Tuhan membuat bumi ini? Apa maksud Tuhan menciptakan bumi ini? Karena Tuhan mempunyai surga yang luas, cukup sibuk untuk mengatur semua yang ada di dalam surga. Karena surga Tuhan begitu luasnya dan begitu besarnya. Mengapa Tuhan mau menciptakan bumi ini? Jawabnya teman-teman, karena Allah Bapa pada mulanya mempunyai keinginan. Seperti yang Martin Luther King berkata, I have a dream. Dan itulah dream dari Tuhan Allah Bapa kita. Untuk menciptakan seorang pria yang sejati. Untuk dia bisa berhubungan dan berkomunikasi. Seperti seorang bapak dengan anaknya. Inilah keinginan Allah Bapa kita dari permulaannya. Tuhan mau hidup kita bersandar sepenuhnya kepada Dia. Dan Tuhan dengan senang hati mau dan ingin memelihara dan menghidupi kita semua. Inilah rencana Allah Bapa yang pertama dan utama. Kalau teman-teman mau bertanya, apakah buktinya? Tolong buktikan. Mari kita melihat bukti yang pertama. Sewaktu Tuhan menciptakan bumi ini, apakah yang Tuhan lakukan di 5 hari pertama? Tuhan menciptakan lautan, semua gunung-gunung, semua binatang-binatang, semua pohon-pohon, dan semua isi dari bumi ini sebelum manusia diciptakan. Mengapa Tuhan tidak menciptakan manusia pada hari yang pertama, pada hari yang kedua, pada hari yang ketiga, atau hari yang keempat? Karena bukan lain dari kasih-Nya yang besar terhadap manusia. Tuhan mau menyiapkan dulu segala keperluan untuk kehidupan manusia sebelum Tuhan menciptakan Adam. Sehingga Adam tidak usah khawatir akan hidupnya lagi, tetapi fokus dengan hubungan dan komunikasi dengan Tuhan. Ingatlah teman-teman, hubungan dan komunikasi adalah yang Tuhan ingini dari kita pertama. Di dalam buku Kejadian 1 pasal 29 berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Lihatlah teman-teman, dari pertamanya Tuhan mau menghidupi kita, Tuhan mau mencukupi hidup kita. Karena Tuhan sayang akan kita semua. Bukti yang kedua, bahwa Allah Bapa senang berhubungan dan berkomunikasi dengan manusia ciptaannya. Di ayat berikut ini adalah kejadian setelah Adam dan Hawa memakan buah terlarang. Pasal 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Kalau kita ada sesuatu berita yang penting untuk menyampaikan kepada siapa saja, seperti teman-teman, pegawai, istri maupun anak-anak kita sering berkata 2-3 kali karena kita mau menegaskan bahwa ini penting. Begitu pula ayat-ayat di Injil ini.
kalau ada 2 kalimat diulangin, itu adalah penting buat kita mengetahuinya. Di sini kata-kata ketika dan mendengar adalah kata-kata yang diulang karena penting untuk kita ketahui. Adam tidak melihat Tuhan datang. Dia hanya mendengar langkah Tuhan. Sebab di situ dikatakan, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Ketika aku mendengar. Bagaimana Adam tahu itu adalah langkah Tuhan? Karena banyak binatang-binatang besar maupun kecil dan pohon-pohon di sekeliling mereka. Karena mereka katakan mereka bersembunyi setelah mendengar langkah Tuhan. Kalau teman-teman perhatikan di dalam rumah kita masing-masing. Karena kita sudah hidup bertahun-tahun bersama dengan orang tua kita atau istri atau anak-anak kita. Tanpa kita melihat dengan mendengar langkah-langkah kaki mereka, kita sudah tahu langkah siapa itu. Itu langkah orang tua kita, langkah istri kita, atau anak-anak kita. Karena sudah bertahun-tahun kita mendengarnya, sehingga kita tahu tanpa melihat. Begitu juga dengan Adam, karena Tuhan datang dan fellowship dengan Adam dan Hawa. Tidak hanya berkali-kali, tetapi saya percaya bertahun-tahun lamanya. Sewaktu Adam tinggal di Taman Firdaus, sehingga Adam tahu suara dari langkah-langkah Tuhan. Di sini Injil menjelaskan kepada kita bahwa hubungan antara Allah Bapa dan manusia ciptaannya itu sangat erat. Sebagaimana kita ketahui apa yang terjadi dengan hubungan mereka, manusia terpisah dari Tuhan oleh karena dosa. Banyak orang-orang salah pengertian dalam hal mengapa Tuhan mengusir mereka dari Taman Firdaus. Karena peristiwa ini sangat menyedihkan buat Allah Bapa di surga. Karena ini bukan rencana dan kemauan Allah Bapa dari permulaan. Tahukah saudara-saudara alasannya? Mengapa Tuhan harus mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Firdaus? Kita akan melihat dari buku Keluaran pasal 33 ayat 20. Di sini Nabi Musa memohon kepada Allah Bapa untuk menunjukkan mukanya kepada Nabi Musa. Karena saat itu Nabi Musa sering berbicara komunikasi dengan Tuhan Allah Bapa. Dia hanya mendengar suara Tuhan tapi tidak pernah melihat wajah Tuhan. Di sini dikatakan, namun Tuhan berkata, kamu tidak dapat melihat wajahku karena tidak seorang pun dapat melihatku atau melihat wajahku dan hidup. Mengapakah tidak seorang pun dapat melihat wajah Tuhan Allah Bapa? Jawabnya adalah karena semua manusia sudah berdosa dan dosa memisahkan kita dengan Tuhan Allah Bapa kita. Begitu pula dengan Adam dan Hawa. Mereka pada saat itu sudah jatuh di dalam dosa. Maka mereka tidak lagi dapat bertemu atau melihat muka Allah Bapa kita. Oleh karena itu mereka harus keluar dari Taman Firdaus karena Tuhan tidak mau mereka mati karena melihat muka Tuhan sewaktu berjalan di Taman Firdaus. Tuhan mencintai manusia-manusia atau ciptaannya. Meskipun dia marah, meskipun Adam dan Hawa sudah jatuh berdosa. Teman-teman, meskipun demikian sampai detik ini, Tuhan masih terus berusaha untuk berdamai kepada kita ciptaannya. Dia masih ingin berharap untuk kita bersama-sama, kita semua di dunia akan hidup bersama dia nanti di dunia yang baru ini. Jangan kita pernah berkata, Tuhan tidak mengasihi aku, atau Tuhan tidak peduli sama aku, Tuhan marah sama aku, Tuhan mengutuk aku. Tidak sama sekali teman-teman. Dari permulaan Tuhan mencintai kita. Kita tidak mencintai Tuhan, kita menjauhi Tuhan selalu. Sedalam apakah kasihnya terhadap manusia?
Tuhan mau memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk lahir ke dunia ini, tersiksa dan mati di kayu salib, sehingga kita dapat hidup kembali bersama dengan Tuhan nanti di dalam hidup kita yang berikutnya. Sekarang kita yang sudah dilahirkan kembali dan mempunyai hubungan yang baru dengan Allah Bapa di surga, dan sebagai seorang laki-laki, sebagai kepala dari keluarga kita, mari kita menanyakan diri kita masing-masing pada hari ini. Di manakah kita berdiri di mata Tuhan? Apakah kita ini pria yang sejati? Apakah kita ini pria duniawi? Karena kalau kita berdiri di ukuran mata kita sendiri, kita ini adalah orang-orang kudus, orang-orang yang baik, tetapi di manakah kita di hadapan Tuhan? Bagaimanakah hubungan kita di mata Tuhan? Bagaimanakah kita sebagai seorang laki-laki di mata Tuhan? Apa kita di mata Tuhan, kita ini adalah man of God, atau pria yang sejati? Saya akan menerangkan apa yang saya maksudkan. Sangat mudah buat kita sebagai orang kudus untuk berbuat baik di hadapan umum, terutama sewaktu kita ada di dalam gereja atau di dalam pelayanan, maupun di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Karena banyak mata-mata atau orang-orang yang ada di sekitar kita melihat apa yang kita lakukan, sehingga kita berbuat yang pantas sebagai orang kudus di hadapan umum. Tetapi ini yang bukan saya tanyakan. Yang saya tanyakan adalah, apakah yang kita perbuat di balik pintu? Apakah yang kita lakukan setelah pintu-pintu tertutup? Apakah yang kita lakukan sewaktu tidak ada mata-mata atau orang-orang lain yang dapat melihat kita? Mari kita kupas satu persatu, teman-teman. Yang pertama, are we men of God? Apakah kita ini pria sejati, pria yang sejati di mata Tuhan? Sekarang saya mau berbicara kepada suami-suami. Bagaimanakah hubungan kita dengan istri kita? Bagaimanakah kita memperlakukan istri kita? Dikatakan di buku Efesus pasal 5 ayat 25. Hai suami, kasihanilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Yesus berkata kepada suami-suami semua, kasihanilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya. Sebagaimanakah Kristus telah mengasihi jemaatnya? Yesus yang bertata dan duduk di sisi kanan Allah Bapa, yang menciptakan semua yang ada dan sudah diberi kuasa untuk menghakimi semua umat manusia, mau melepaskan semua-muanya di surga dan lahir ke dunia ini. Untuk apa? Untuk apa Yesus mau lahir ke dunia ini? Bukan lain untuk diludahi, dihina, disiksa, dipukul, dan disalibkan. Demi siapa? Demi kita semua, demi jemaat. Yaitu semua orang-orang yang berdosa. Bagaimanakah kita memperlakukan istri kita sebagai kepala keluarga? Apakah dengan penuh pengertian dan kasih yang sayang, dengan kasih sayang seperti Yesus terhadap jemaatnya? Atau kita sebagai suami memperlakukan dengan kemarahan dan perlakuan keras maupun kasar terhadap istri dan anak-anak kita? Banyak suami berkata, istri saya itu bodoh, nggak ngerti, boros, istri saya ini dan istri saya itu, dan seterusnya. Lihat teman-teman di buku Matius pasal 7 ayat 3. Yesus berkata, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Kita sebagai ketua, kepala dari keluarga kita harus menghilangkan pikiran-pikiran negatif kita terhadap istri dan anak-anak kita.
Teman-teman, berpuluh-puluh tahun saya di dalam pelayanan melihat cukup banyak orang-orang yang kelakuannya mereka sewaktu di gereja, di pekerjaan maupun di pergaulan mereka sehari-hari berlaku sebagai orang yang baik, orang yang sabar dan suka menolong orang-orang di sekitar mereka. Mereka berlaku seperti pria yang sejati atau man of God. Tetapi sedihnya, kenyataannya sewaktu mereka di rumah berbuat yang berlawanan terhadap istri dan anak-anaknya. Mereka menjadi jahat, tidak sabar, suka memarahi atau memukul istrinya, menindas hidup keluarganya. Mengapa kelakuan mereka bisa 180 derajat antara di luar rumah dengan di dalam rumah? Bukan lain teman-teman karena tidak ada yang melihat. Jadi mereka melakukan sewenang-wenang, tidak ada kesabaran dan menjadi kasar di dalam perkataan maupun perbuatan mereka. Mereka sudah lupa bahwa Tuhan melihat semuanya. Di manakah kita berdiri di mata Tuhan? Allah Bapa memberi kita kuasa dan tugas sebagai kepala dari rumah tangga kita, bukan untuk kita memperlakukan istri dan anak-anak kita dengan kekerasan dan kemarahan, seperti mandor terhadap pembantu-pembantunya. Tetapi Tuhan mau kita seperti pria yang sejati, seperti man of God yang penuh pengertian dan kasih sayang. 1 Petrus Pasal 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Dengarkan ini teman-teman. Dikatakan supaya doamu jangan terhalang. Ini begitu pentingnya hubungan antara suami dan istri di hadapan Tuhan. Jangan kita sewenang-wenang melakukan yang tidak benar terhadap istri maupun anak-anak kita sehingga Tuhan tidak mau mendengarkan kita lagi. Tuhan tidak mau berhubungan dengan kita lagi. Sebagai pria perkasa, hendaklah kita sesuai seia sekata, seperasaan, mengasihi satu sama lain, penyayang, dan rendah hati. Apa artinya teman-teman kita melayani kita sebagai seorang yang kudus, tetapi di balik pintu kita melakukan istri atau anak-anak kita yang berlawanan dengan apa Tuhan yang maui. Yang kedua, are we men of God? Apakah kita pria yang sejati di mata Tuhan? Di waktu pintu-pintu rumah tertutup, di waktu kita sendiri, apa yang kita lakukan? Apakah yang kita tonton atau lihat di internet maupun di TV kita? Apakah kita menonton hal-hal yang membangun dan menolong kerohanian kita? Apakah kita melihat perempuan-perempuan bugil, pornografi, maupun film-film yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan? Sebagaimana kita ketahui, kita hidup di zaman cyber atau zaman internet. YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan semua yang ada di internet. Ini semua dapat berguna bagi kita. Itu betul. Kita juga bisa belajar soal banyak dari video-video YouTube. Tetapi bersamaan teman-teman, ini semua dapat menjerat hidup kita ke dalam kegelapan. Banyak hal-hal yang tidak pantas kita dapat lihat di YouTube seperti seksual dan pornografi. Tahukah teman-teman, melalui multimedia saat ini, setan-setan berjuang keras untuk mencuri, merusak, dan membunuh kehidupan kita sebagai man of God, sebagai pria yang sejati di mata Tuhan. Betapa jahat dan ganasnya setan di akhir zaman ini. Mereka tidak lagi menjerat hanya orang-orang dewasa,
Tetapi anak-anak sudah mulai terjerat hidup mereka. Karena saat ini, betapa gampangnya anak-anak kita dapat melihat pornografi dan semua percabulan di internet. Berapa banyak di Facebook perempuan-perempuan muda setengah bugil untuk mencari teman-teman di Facebook. Ini bukan mencari teman di Facebook, bukan mencari Facebook friend, tetapi ini adalah setan-setan hendak menjerat atau perangkap hidup kita, atau perangkap buat kita semua. Jangan lupa, apapun yang menggiurkan hati kita, hati nurani kita, setan-setan akan melakukannya sehingga kita jauh dari Tuhan Allah Bapa kita. Hilangkan semua ini dari Facebook kita. Delete sebagai teman-teman kita karena mereka bukanlah teman, tetapi mereka adalah perangkap. Jangan kita buka atau menonton pornografi atau video-video yang tidak pantas kita tonton. Meskipun kita berpikir cuman pengen tahu. Karena begitulah setan-setan mau kita memulainya. Begitulah setan-setan menggiurkan hati kita. Mulai dari pengen tahu. Ingat selalu setan-setan di dalam hidup kita hanya bisa membujuk dan merayu atau menipu. Tetapi kitalah yang tetap punya kuasa untuk memilih dan menolak. Teman-teman, seperti dengan Adam, Tuhan juga mau kita fellowship dengan Dia setiap hari. Tapi bagaimana mungkin kita dapat fellowship dengan Tuhan kalau hati kita tidak benar? Di buku Kolosi, Rasul Paulus berkata, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam hidupmu, dalam dirimu, segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Lihat teman-teman, yang kita bilang, saya cuma pengen tahu, pengen melihat doang. Lihat, itu semua adalah sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jadi berhati-hati teman-teman, apa yang kita lihat. Kalau kita sudah tahu itu foto-foto atau film yang tidak benar, lewatin. Jangan kita buka. Yang ketiga, are we men of God? Apakah kita ini pria yang sejati di mata Tuhan? Hubungan dan komunikasi adalah dua hal yang Tuhan maui dari kita di atas segalanya, di atas dari pelayanan kita, di atas dari pengorbanan kita. Sebagaimana dari mulanya Tuhan melakukan dengan Adam. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan? Yaitu berdoa. Dari doa. Di buku Matius pasal 6 ayat 6. Yesus berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Mengapa Yesus mau kita berdoa di tempat tertutup atau terpisah dari lain-lainnya? Yaitu untuk mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan adalah nomor satu di dalam hidup kita. Banyak orang-orang berdoa hanya di waktu yang luang atau waktu-waktu tersisa. Seperti waktu menunggu bus, waktu menuju ke tempat pekerjaan, di waktu menyetir mobil, atau sedang menunggu orang datang, dan sebagainya. Teman-teman, tanpa kita ketahui, dengan melakukan hal seperti itu, kita membuat Tuhan kita adalah yang terbawah, atau yang tidak penting di hidup kita. Tuhan adalah sebagai sambilan di hidup kita. Tuhan bukan lagi menjadi sebagai penolong,
tetapi menjadi pembantu di hidup kita. Besar bedanya antara penolong dan pembantu. Kalau kita dapat memberi waktu kepada orang-orang atau orang-orang lain atau teman-teman kita, mengapa untuk Tuhan Allah Bapa kita atau Tuhan Yesus kita hanya memberi sisa-sisa waktu kita? Bukankah Dia yang mempunyai dan memberi semua ini? Bukankah Dia yang menghidupi kita semua ini? Oleh karena itu, jangan berkata atau berpikir, saya tidak punya waktu untuk berdoa. Atau kalau saya punya sisa waktu baru saya mau berdoa. Dengan berdoa di tempat yang terpisah atau tertutup seperti di dalam kamar, kita menunjukkan bahwa Tuhan penting sekali di dalam hidup kita ini. Karena kita mau membuat dan menyediakan waktu untuk berbicara dengan Tuhan. Tidak hanya di mulut seperti yang kalau berdoa di hadapan umum, tetapi kita berdoa dari hati ke hati. Karena kita memberi perhatian kita sepenuhnya dengan Tuhan tanpa gangguan-gangguan lainnya. Atau kata lain, segala-galanya lain-lainnya dapat menunggu. Saya mau berbicara atau berdoa dulu kepada Allah Bapakku yang ada di dalam surga. Teman-teman, mulai hari kita dengan Tuhan. Berdoa setelah kita bangun. Jangan kita memikirkan hal-hal duniawi waktu kita melihat membuka mata kita atau membangun. Pentingkan Tuhan dulu sebelum kita mulai hari kita. Mulai hari kita dengan doa. Kalau bisa tutup hari kita dengan doa terima kasih kepada Allah Bapa. Mari kita tutup ajaran malam atau hari ini dengan firman Tuhan dari buku Efesus pasal 6. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatunya. Dari pelajaran ini, kita mengetahui bahwa Tuhan mencintai kita. Tuhan mencintai semua manusia dari permulaan. Dari sebelum Dia menciptakan manusia, Dia sudah mempersiapkan semuanya untuk kita semua, untuk hidup kita. Sehingga kita dapat fokus dengan hubungan dan komunikasi dengan Tuhan. Tuhan mau kita berhubungan dan komunikasi dulu sebelum lain-lainnya. Tetapi setan-setan dari permulaan hendak menghancurkan apa yang Tuhan ciptakan. Dia selalu mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Janganlah kita tertipu, janganlah hidup kita ini tertipu. Janganlah hidup kita ini terjerat oleh tipuan-tipuan setan yang sangat licik itu. Ingat selalu teman-teman, ingat selalu bahwa kita yang punya kuasa untuk memilih dan menolak. Kita mempunyai kuasa untuk memilih siapa yang kita mau ikuti, siapa yang mau kita dengar, dan siapa yang mau kita cintai. Kita punya kuasa untuk memilih dan menolak. Tolak setan. Karena di Injil pun berkata, kalau kita menolak setan maka dia akan pergi dari kita. Jadi teman-teman, mari kita melihat diri kita masing-masing pada hari ini. Di manakah kita
berdiri. Apakah kita ini man of God? Apakah kita ini pria yang sejati di hadapan Tuhan? Sampai di sini dulu ajaran kita pada hari ini, teman-teman. Semoga ini berguna untuk kita semua dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Untuk melihat video-video lainnya atau ajaran-ajaran lainnya, boleh ke YouTube dan boleh mencari atau mengetik Injil 101 atau Injil 101, satu kata di YouTube, dan saudara-saudara akan melihat ajaran-ajaran lainnya atau video-video lainnya di Injil 101. Teman-teman, jangan menunggu lebih lama lagi. Kalau Anda sudah siap untuk dilahirkan kembali karena sudah percaya akan Yesus Kristus dan mau menerimanya sebagai juru selamat Anda, marilah berdoa dengan saya dan percayalah dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, maafkan untuk semua dosa-dosaku ini. Saya percaya Yesus adalah anak tunggal-Mu yang datang ke dunia ini, tersiksa dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Aku percaya pada hari ketiga Engkau bangkitkan Yesus di antara orang mati. Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, karena aku percaya darah yang Engkau curahkan di kayu salib adalah darah yang menghapus dosa-dosaku. Datanglah ke hidupku ini, tuntun hidupku mulai hari ini. Engkaulah penggembala dan sumber hidupku. Terima kasih Allah Bapakku. Di dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Teman-teman, kalau Anda sudah berdoa itu, saya percaya Anda sudah dilahirkan kembali. Sekarang cari gereja yang di mana teman-teman dapat dipermandikan. Bukan percikan air, tetapi dicelup ke dalam air yang menggambarkan akan mati bersama Yesus waktu masuk ke dalam air dan hidup kembali bersama Yesus waktu keluar dari air. Juga dipermandikan di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekali lagi teman-teman, saya tidak mempromosikan akan keagamaan, tetapi hubungan kita dengan Tuhan Allah Bapa kita di surga. Karena Dia mau kita melakukan hal ini untuk menjadi anak-anak-Nya. Saya sangat menyarankan baca kitab suci 1 pasal 1 hari. Kalau boleh saya menyarankan mulai dari buku Yohanes. Baiklah teman-teman, saya akan mengakhiri ajaran ini. Semoga kita dapat berjumpa di video berikutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Saya Ibrani berharap Anda menikmati sebanyak saya membuatnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut tentang pelajaran ini, tulis di bawah, nanti saya akan menjawabnya. Silakan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.